Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhayati dengan NIM 20183030033 dari program studi D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Mekanisme Penerapan Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 dan PSAK nomor 106 atas pembiayaan mikro dengan akad musyarakah studi kasus pada BMT Batik Mataram. Latar belakang di penelitian ini yaitu berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992 merupakan dari tandanya dimulainya perkembangan lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah saat ini begitu pesat, namun lembaga keuangan syariah di Indonesia juga bisa dikatakan terbilang terlambat perkembangannya dari negara yang sudah mendirikan Bank Islam dari semenjak tahun 1983. BMI berdiri seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan terkhususnya bagian keuangan yang berbasis syariah dan juga selaras dengan perkembangan zaman yang signifikan membuat kebutuhan dan kesibukan masyarakat juga bertambah. Nah, seiring waktu berjalan, ternyata perkembangan lembaga keuangan terkhususnya perbankan dapat mendorong lahirnya perbankan yang konsepnya berlandaskan syariah. Nah, salah satu lembaga keuangan bank yang dimiliki paling tinggi berjalan untuk kelompoknya sendiri dari lingkungan menengah ke bawah, yaitu sebagian dari BMT. Menurut Sriana dan Raya, 2013 mengungkapkan bahwa BMT juga memiliki peran dalam meminimalisir angka kemiskinan. Dan hal itu juga lebih strategis dan lebih efektif, yang mana juga kita ketahui bahwa lembaga perbankan belum mampu menyentuh kalangan masyarakat yang memiliki masalah meliputi miskin, fakir, serta kaum duafa. Nah, untuk mencapai kemajuan dan perubahan yang baik juga, pihak BMT membuat aktivitas berupa penghimpunan anggaran dan penyaluran anggaran, yang mana pada bagian penghimpunan anggaran, pihak BMT memberikan penghimpunan anggaran dari penyetor dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, serta deposito. Sedangkan BMT juga menggunakan sistem bagi hasil dengan akad musyarakah, murabahah, serta ijarah yang mana merupakan bagian dari penyaluran anggaran BMT. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 yang berhubungan tentang pembiayaan musyarakah dan mengungkapkan pertimbangan alasan untuk mengeluarkan pembiayaan yaitu dengan upaya dalam segi hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkadang juga pihak ketiga ini sering ikut terlibat, yaitu antara lain pembiayaan yang berlandaskan atas dasar akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Tiap masing-masing pihak juga menyediakan dana, kemudian keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, yaitu dengan menggunakan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya, dalam hal kebersamaan dan keadilan, baik dalam keuntungan atau resiko, kerugian yang dilakukan lembaga keuangan syariah itu merupakan dari keunggulan pembiayaan musyarakah. Nah, cara inilah yang dilakukan untuk landasan prinsip syariah Islam bisa sesuai untuk dijadikan pedoman LKS. Maka DSN MUI perlu menetapkan fatwa yang berkaitan dengan musyarakah. Nah, selanjutnya yang seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia mengenai operasional pelaksanaan musyarakah diatur juga oleh PSAK nomor 106 seperti yang dikemukakan oleh penelitian Yadiani tahun 2016 menjelaskan bahwa PSAK nomor 106 di PT BPRS sudah sesuai dalam hal pengukuran, penyajian, dan pengakuan, namun untuk unsur pengungkapan belum sesuai dengan PSAK nomor 106. Ketidaksesuaian itu dikarenakan pengungkapan penyisian kerugian investasi musyarakah dan pengungkapan kerugian akibat penyusutan nilai aktiva belum ada. Nah, selanjutnya, selain untuk penyajian mitra aktif, terdapat juga hal-hal yang menyajikan terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan seperti aset musyarakah, kas atau non-kas, serta selisih penilaian aset musyarakah. Nah, selanjutnya pembiayaan yang paling banyak diminati dan diajukan oleh nasabah pada lembaga keuangan non-bank, terkhususnya di BMT, Batik Mataram, Yogyakarta, yaitu pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hal tersebut, dari banyaknya nasabah yang minat dengan pembiayaan musyarakah ini, terkadang sering terjadinya kurangnya komunikasi antara pihak-pihak berkontrak atas pembagian mengenai soal penanggungan resiko pembiayaan, serta juga terdapat masalah mengenai pembagian antara keuntungan dan kerugian yang telah disepakati di awal akad. Nah, selanjutnya dengan itu perlu dipastikan bahwa pembiayaan masyarakat tersebut sudah selaras dengan seperti sistematis yang tercantum dalam PSAK nomor 106 dan DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000.
Nah, oleh karena itulah penulis mengusut lebih dalam mengenai penerapan Fatwa nomor 8 DSN-MUI nomor 4 tahun 2000 dan PSAK nomor 106 ini terhadap mekanisme pembiayaan mikro di BMT Batik Mataram. Selanjutnya, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah diantaranya yang pertama, bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah di BMT Batik Mataram. Yang kedua, bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro di BMT Batik Mataram berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Yang ketiga, bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro berdasarkan PSAK nomor 106 di BMT Batik Mataram. Baik, selanjutnya adapun tujuan penelitian di dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah di BMT Batik Mataram. Yang kedua, mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000 di BMT Batik Mataram. Yang ketiga, mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah berdasarkan PSAK nomor 106 di BMT Batik Mataram. Adapun selanjutnya dari manfaat penelitian ini itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi dalam hal wawasan dan pengetahuan baru mengenai tentang mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram. Manfaat praktis, yaitu bagi lembaga keuangan dan perbankan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta dapat juga menjadi bahan masukan kepada lembaga dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah. Diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi perusahaan untuk menyusun berbagai strategi dalam pengembangan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad dalam transaksi tersebut. Bagi masyarakat juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi media bahan referensi dan pertimbangan dalam bertransaksi dengan pihak lembaga non-perbankan. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, dasar hukum akad musyarakah terdapat dijelaskan di dalam Al-Quran surat Sad ayat 38, yaitu di mana artinya sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Nah, selanjutnya ada akad musyarakah dalam PSAK nomor 106 itu terbagi menjadi akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Masing-masing mempunyai selama akad dan pada saat akad, akhir akad, dan pengakuan hasil usaha. Untuk selama akad pada mitra aktif, saat terjadi pengembalian dana kepada mitra pasif di akhir akad musyarakah itu diakui dengan sebesar total kas yang diberikan pada saat awal perjanjian yang dipotong dengan sebuah penurunan dan juga kerugian. Untuk pada saat akadnya, dana pembiayaan yang diakui dengan diberikannya pembiayaan itu adalah untuk usaha musyarakah yang mana menurut berlangsungnya pemberian kas atau dalam bentuk aset non-kas. Untuk akhir akadnya, dana dianggap sebagai sebuah kewajiban jika ada dana musyarakah yang belum diserahkan terhadap relasi aktif kepada relasi pasif. Untuk pengakuan hasil usahanya, mitra pasif mendapatkan hak yang sudah disepakati bersama, sedangkan untuk mitra aktif juga mendapatkan hak berupa bagian dari pendapatan usaha musyarakah yang diakui dengan jumlah haknya sebesar atas kesepakatan yang dikelola berdasarkan pendapatan usahanya. Nah, bagi akuntansi mitra pasif, saat akad, sebanyak kas yang nantinya diberikan serta dikurangi kerugian apabila ada, atau pada saat pemberian yang mana nilai wajar aset non-kas sudah dikurangi dengan kerugian dan penyusutan. Maka dengan itu, saat pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dapat diakui. Pada saat akad, saat penyerahan kepada mitra aktif berupa kas atau aset non-kas disebut dengan pembiayaan musyarakah yang diakui dalam sebuah akad. Nah, untuk akhir akadnya, jika ada hal yang terjadi kepada mitra aktif bahwa belum mengembalikan dana pembiayaan musyarakah, maka hal tersebut dianggap sebagai piutang. Untuk pengakuan hasil usahanya, mitra aktif mendapatkan pendapatan dari pengelolaan usaha, kemudian melakukan bagi hasil untuk mitra pasif yang dimana nantinya diakui dengan sebesar haknya. Dan jika terjadi kerugian, maka diakui berdasarkan proporsi modalnya.
Terus untuk penyajian musyarakahnya dalam laporan keuangan yang disajikan oleh mitra aktif yang berhubungan dengan usaha musyarakah adalah kas atau aset non-kas yang didapatkan dari mitra pasif, dinyatakan menurut sebuah pembiayaan atau pemodalan musyarakah. Terus selanjutnya pengungkapan musyarakah pada masing-masing mitra dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas musyarakah isi terutama yang paling utama yang berkaitan dengan kesepakatan usaha seperti jumlah besaran dana yang dikontribusikan bagi hasil yang telah ditentukan serta aktivitas yang nantinya akan dilakukan pada saat melakukan pengelolaan usaha. Untuk ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional DSN nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah, yaitu yang pertama, untuk memastikan tujuan mereka dalam membuat persetujuan akad dengan mencermati seputar hal, maka penjelasan ijab kabul wajib diakui oleh beberapa bidang. Terus selanjutnya pemangku pihak yang terkait dengan kontrak perlu bisa berkomunikasi hukum. Terus selanjutnya ada objek akad, yaitu terdiri dari modal, terus kerja, keuntungan, dan kerugian. Modal itu diserahkan berupa uang tunai, emas, perak, atau yang jumlah nilainya sebanding. Untuk kerja, nah seorang relasi dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, serta untuk hal ini dia diizinkan juga meminta sebagian sebagai peningkatan keuntungan untuk pribadinya sendiri. Nah, untuk keuntungan berdasarkan atas semua laba dan tidak adanya total yang diberikan di awal yang mana telah ditetapkan oleh seorang relasi tersebut, maka setiap masing-masing relasinya wajib dapat bagian secara rata. Dan untuk kerugian wajib dibagi di antara mitra secara bagi rata menurut atas dasar saham masing-masing dalam modal tersebut. Untuk biaya operasional dan persengketaan itu terdiri ada dua, yaitu biaya operasional yang ditanggung menjadi sebuah beban untuk sebagai ekuitas bersama, dan yang kedua yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, atau apabila nanti terjadi perselisihan antara para pemegang bidang, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak adanya pencapaian persetujuan melalui bidang musyawarah. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu menurut Hardianti tahun 2017 mengungkapkan bahwa secara umum BMT Surya Asa Arta sudah sesuai 50% dalam menjalankan aktivitas musyarakahnya, dan sisa 50% mengenai fatwa DSN nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 belum sesuai, namun BMT Surya Asa Arta telah sesuai dalam segi hal menjalankan aktivitas akad ijarahnya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Selain itu, hasil analisis di BMT Surya Asa Arta juga terdapat ketidaksesuaian dalam segi hal pembagian kerugian dan beban operasional kepada anggota dari pelaksanaan musyarakah. Ketidaksesuaian itu terkait dengan peraturan fatwa DSN tersebut, bahwasannya kerugian dan beban operasional hanya ditanggung dari salah satu pihak saja, yaitu anggota nasabah. Sementara dalam penelitian Muhammad tahun 2017 menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Bringharjo dilakukan telah sesuai dengan peraturan fatwa nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000, dimulai dari mengajukan pembiayaan dari pihak nasabah, kemudian dilanjut dengan dari pihak BMT melakukan sebuah survei sampai dengan sebuah akad. Untuk bagian yang dibagikan sesuai pembagian hasilnya, itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang dimana sudah disepakati pada saat awal perjanjian. Di samping itu, bagian pada saat rugi akan ditanggung bersama jika hal tersebut bukan kesalahan dari mitra tersebut, dan jika hal apapun yang disebabkan dari kesalahan mitra itu sendiri, maka harus ditanggung oleh mitra itu sendiri. Nah, di lain itu, menurut Linaria tahun 2017 menyatakan bahwa BMT Al Ihsan Metro Lampung belum sepenuhnya sesuai dalam mengimplementasikan PSAK nomor 106. Pengakuan dan pengungkapan di BMT Al Ihsan Metro Lampung sudah sesuai, akan tetapi ada beberapa pada pengukuran dan penyajian yang kurang selaras, yang mana dipicu oleh penerapan dana dalam bentuk non-kas yang dianggap tidak menjadi efisien dan juga terkadang bisa membebani pihak BMT dalam pengurusannya, sehingga kemudian membuat lebih tinggi resiko yang akan diperoleh oleh pihak BMT. Sedangkan juga di BMT Al Ihsan Mitra Lampung dari sisi pengukurannya hanya menggunakan dana dalam wujud kas saja. Sementara itu, dalam penelitian Yusuf tahun 2012 menyatakan bahwa Bank Syariah X dalam hal penyajian akuntansinya belum sepenuhnya selaras dengan PSAK nomor 106. Dikarenakan pada saat perwujudan pembiayaan musyarakah, pihak bank mengutarakan pencatatan dengan melakukan pendebitan pembiayaan musyarakah dan pengkreditan kas atau rekening giro
atau rekening giro. Akan tetapi dalam penerapan akuntansi masyarakat terhadap Bank Syariah X, pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan akuntansi pada Bank Syariah X berdasarkan PSAK nomor 106 telah sesuai. Nah, di samping itu juga ada penelitian Yahdiani tahun 2016 menjelaskan bahwa keseluruhan mengenai pengukuran, penyajian dan pengakuan di PT BPRS Formes Sleman sudah selaras dengan PSAK nomor 106, namun berdasarkan PSAK nomor 106 untuk unsur pengungkapannya belum sesuai. Ketidaksesuaian itu dikarenakan belum adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi masyarakat dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aset. Sedangkan itu menurut Muniriati tahun 2014 mengumumkan bahwa belum semuanya sesuai dalam hal akuntansi pendanaan dan pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang dilaksanakan di BTN Syariah KCS Yogyakarta. Di antaranya yaitu tentang pemodalan. Bahkan Bank BTN Syariah belum memikirkan pembiayaan sebagai pemodalan, melainkan masih sebagai pembiayaan. Perbedaan penelitian yang peneliti angkat juga ini yaitu peneliti akan fokus pada mekanisme atas pembiayaan mikro dari lembaga non-perbankan, yakni BMT Batik Mataram. Selanjutnya, adapun metodologi penelitian yang peneliti ambil, yaitu salah satu objek penelitiannya peneliti ambil di BMT Batik Mataram yang beralamat di Jalan Kapten Piar Tendean nomor 50A, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis dan sumber data peneliti ambil yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang peneliti peroleh berasal dari sebuah wawancara dengan salah satu pegawai dari BMT Batik Mataram, yaitu dengan cara datang langsung ke BMT Batik Mataram. Sedangkan untuk sumber data sekunder, peneliti peroleh dengan melalui dokumentasi atau studi pustaka seperti buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, catatan-catatan laporan pembiayaan, dan jurnal yang terkait. Untuk metode pengumpulan data, peneliti ambil ada 3 bagian, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu peneliti melakukan sebuah pengamatan terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad masyarakat di BMT Batik Mataram. Nah, wawancara ini adalah suatu interaksi berupa komunikasi antar peneliti dengan subjek peneliti, yang mana peneliti akan mengajukan sebuah pertanyaan tertulis dan yang akan memberikan jawaban pertanyaan nanti ialah subjek peneliti tersebut. Untuk dokumentasi, metode ini digunakan peneliti yang dimana mengumpulkan penelitiannya dengan sebuah data tertulis yang nantinya dapat dijelaskan atau dapat memberi keterangan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti. Yaitu juga dengan cara teknik dokumentasinya dapat dilakukan dengan cara memilah-milah dokumen, mengumpulkan dokumen yang berkaitan, serta mencatat dan mengkorelasikan hubungannya dengan kasus penelitian peneliti. Teknik analisis data yang peneliti gunakan di sini dengan cara melakukan pengumpulan data berupa laporan arus kas, neraca, laba atau rugi, dan lain-lain, baik yang bukan langsung dari sumbernya atau juga yang langsung dari sumbernya yang dilihat dari catatan-catatan dan dokumentasi terkait yang ada di BMT Batik Mataram. Selanjutnya melakukan analisa terkait kondisi perbankan secara general, baik secara terstruktur, kebijakan-kebijakan perbankan atau hal-hal yang terkait dengan pembiayaan mikro yang berdasarkan akad musyarakah, khususnya pada perlakuan akuntansinya dimulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan yang kemudian direlevansikannya dengan berdasarkan pada teori-teori fatwa DSN MUI yaitu nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000, dan PSAK yang terkait. Selain itu, melakukan analisis mengenai pembiayaan masyarakat berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000 dengan melihat bagaimana aplikasi akad pembiayaan masyarakat yang selama ini telah dijalankan oleh pihak BMT Batik Mataram. Kemudian dilanjutkan juga dengan menganalisis bagaimana komunikasi hukum yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkontrak dan juga pembagian mengenai soal penanggungan resiko pembiayaan serta pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak BMT dengan nasabah di awal akad. Berdasarkan hal tersebut juga akan dianalisis mengenai bagaimana objek akad dan jumlah pembagian biaya operasional dan persengketaan. Lalu setelah itu menganalisis tentang kesesuaian berdasarkan akad masyarakat pada PSAK nomor 106 seperti pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan investasi, pengakuan kerugian, serta pengakuan beban dalam hal pengakuan akuntansi pembiayaan mikro. Selanjutnya, PSAK nomor 106 juga menyerahkan syarat pengakuan akuntansi baik itu untuk relasi aktif dan relasi pasif pada saat ikrar, selama ikrar dan juga saat akhir ikrar.
Penjelasan ini juga terdapat berupa minimum terhadap penyampaian bagi relasi aktif dan relasi pasif untuk memberikan ketentuan. Nah, di samping hal itu juga memberikan sebuah alternatif dan solusi untuk pemecahan masalah jika selama waktu analisis dilakukan terdapat sebuah kesalahan. Setelah itu hasil dari hasil analisis akan diuraikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang berwujud dalam sebuah narasi, dan kemudian dari data tersebut akan ditarik kesimpulannya guna bisa memperoleh hasil akhir dari penelitian ini. Sekian dari presentasi seminar proposal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.